Selamat siang, pemirsa Ocean TV di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Kemaritiman Nasional. Ini kali saya akan mengangkat persoalan tol laut. Sudah 6 tahun program ini dilaksanakan dan konon tol laut ini semakin membawa kebaikan bagi sejumlah daerah terpencil, terluar, tertinggal. Karena apa? Disparitas harga kemudian antara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Barat sekarang ini tak jauh berbeda. Untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang apa dan bagaimana tol laut ke depan, saya sudah ditemani oleh Pak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Kapten Mugen R. Sartoto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Ridwan. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kita ketemu di Jogja. Kebetulan Bapak lagi rakornas Ya. untuk tol laut ini. Ya. Saya ingin tahu, Pak. Jadi apa sih sebenarnya rencana-rencana tol laut ke depan ini dan apa yang sudah diraih oleh program ini, Pak? Bapak bisa ceritakan, Pak? Baik, seperti tadi ya Abang singgung ya, ini kan sudah dimulai sejak kurang lebih 2015 ya, 5-6 tahun yang lalu. Dimulai dari beberapa trayek saja, kemudian seperti tadi saya sudah sampaikan dalam sambutan saya, sekarang itu kita sudah ada 30 trayek untuk tol laut, 30 trayek, dan memang sebagian besar itu di wilayah timur Indonesia. Seperti kita ketahui, dulu masalah utamanya adalah adanya disparitas harga antara barat dan timur yang terlalu besar. Terutama kalau pemerintah itu kan untuk kebutuhan dasar masyarakat itu yang mestinya itu kan tidak boleh terjadi. Kayak sembako, kebutuhan dasar yang lainnya yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita sana. Nah, itu ide awal dari adanya program tol laut ini. Kemudian setelah 6 tahun, kita sampaikan jumlah kapal bertambah, jumlah trayek bertambah, jumlah pelabuhan yang disinggahi juga bertambah. Kemudian dari indikator yang diberikan oleh kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, disparitas harga juga sudah mulai berhasil kita turunkan. Jadi sudah tidak ada lagi terlalu besar perbedaan harga antara barat dan timur. Artinya ya memang mungkin ada beberapa daerah yang masih perlu perhatian khusus, artinya karena stakeholder di wilayah setempat itu mungkin masih belum alert, belum menyadari adanya program tol laut ini. Masih ada yang suka bermain-main, misalkan komoditas yang diangkut dengan tol laut masih ditimbun misalkan. Nah, ini kan juga satu masalah yang harus menjadi perhatian bersama. Tapi alhamdulillah dari laporan yang kita terima, sebagian besar sudah bisa menyelesaikan masalah disparitas harga itu. Demikian Bang, kurang lebih secara umum. Pak, untuk bisa ini juga berjalan dengan baik program tol laut ini, itu kan perlu sinergitas. Betul, harus antar lembaga. Betul. Bukan hanya Kementerian Perhubungan, ya, tapi juga harus Kementerian Perdagangan, betul, pemerintah daerah. Ya. Nah, ini apa upaya yang akan dilakukan oleh Anda? Ya, yang pertama adalah koordinasi. Kita harus terus melakukan koordinasi intensif antara kementerian lembaga. Memang di beberapa tempat, di beberapa lokasi di mana tol laut ini berjalan, kadang-kadang sinergitas itu masih belum berjalan dengan optimal. Misalnya kita ngomong ke Pemda, tadi saya singgung di Pemda itu ada Dinas Perhubungan yang seharusnya membantu kelancaran distribusi. Kalau perhubungan, dalam hal ini perhubungan pusat, menyediakan armada dari kami. Bagaimana kapal itu bergerak dari pelabuhan A, B, C dengan on time, kemudian tidak ada gangguan-gangguan secara lancar, menurut kami sebetulnya tugas sudah selesai. Namun kalau ngomong disparitas harga, itu masih jauh. Barang turun naik kapal, dibawa kapal, turun dari kapal,
kemudian dibawa ke gudang, dibawa ke para reseller, para penjual kecil itu kan butuh juga transportasi, butuh sosialisasi. Kemudian informasi untuk memberitahukan pada masyarakat bahwa ini loh ada tol laut yang bisa Anda manfaatkan, itu juga butuh penyebaran informasi. Tentunya itu tidak akan optimal kalau yang melakukan hanya perhubungan. Kita bersama-sama melakukan itu, melakukan sosialisasi, tapi kurang maksimal. Akan menjadi lebih maksimal ketika Pemda, Dinas, kementerian yang lain yang terkait juga bisa berperan serta di situ, Bang. Saya yakin kalau semua sudah bergerak bersama, insya Allah tujuan utama untuk menghilangkan gap disparitas harga antara Barat Timur akan tercapai. Sekarang ini kan sudah ada sekitar 30-an 30 trayek ya. Dan ada sekitar kurang lebih 100-an lah ya, singgah di pelabuhan. Ya, pelabuhan singgahnya. Nah, Pak, apakah ini juga akan bertambah lagi untuk trayek ke depan? Untuk pertambahan tentunya kita akan melihat dari kebutuhan. Pemda biasanya akan berkirim surat apabila mereka membutuhkan. Namun di sisi lain bisa jadi akan bukan moratorium, kita akan melakukan evaluasi. Daerah-daerah mana yang kira-kira tidak optimal dengan adanya tol laut ini, kita akan lihat. Tidak optimal itu maksudnya begini, kargo turn out-nya, jadi kargo dari barat ke pelabuhan itu cenderung kecil volumenya. Itu kita akan evaluasi kembali, baik kargo yang ke sana maupun muatan baliknya. Kalau sama-sama kecil ya untuk apa? Lebih baik diomisi, dipindahkan ke pelabuhan yang lain. Seperti itu. Kan dari tahun 2000 berapa tadi? 2016 kan? Ya, 2016. 2009. Dari sekitar 8.000 TEUs, kemudian sekarang 2020 kan sudah bisa mencapai 13, sekian. Ya, 13,8 TEUs ya, Pak ya. Ya. Nah, itu wilayah mana saja, Pak, yang sekarang potensinya cukup membaik? Tadi di dalam pembukaan acara tadi kan kita berikan penghargaan untuk Pemda yang mempunyai kinerja terbaik. Jadi di mana Tahuna, Maluku Utara itu juga bagus muatan baliknya. Jadi kita lihat dari grafik juga sebetulnya hampir merata. Hanya memang daerah-daerah tertentu yang mungkin di mana masyarakatnya belum begitu banyak tahu, di situ yang muatan baliknya masih kita harus berusaha keras untuk dapat meningkatkan itu. Harapan Bapak ke depan untuk program tol laut ini apa, Pak? Harapan kita tentunya, kita ini kan sebagai wakil dari pemerintah, di mana negara itu harus hadir terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dari kami, Kementerian Perhubungan harus hadir menyediakan sarana transportasi yang memang mendukung ini, dan tentunya harapan yang lebih luas lagi adalah ini kita menjadi simbol sinergitas antara kementerian, lembaga, dan Pemda untuk bekerja bersama memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Yang paling penting adalah sinergitas tadi. Terima kasih sekali, Terima kasih, Pak Mugen. Demikian pemirsa Ocean TV. Sampai ketemu lagi dengan saya pada program yang sama dengan para tokoh yang lain. Selamat siang.